Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Nevika akan presentasikan sebuah metode dari statistik, yaitu cara penggunaan regresi intervening pada aplikasi SPSS. Langkah awal kita yaitu kita akan mengklik data variable view, lalu kita memberikan nama pada data, kemudian kita paste data-data itu, yaitu ada 15 responden di sini, yaitu yang pertama kita akan mengklik menu analyze, kemudian regression dan linear. Kemudian kita akan memindahkan gaya kepemimpinan kepada data independen, kemudian lingkungan kerja kepada independen, kemudian motivasi kepada dependen. Lalu kita klik OK, muncullah datanya. Selanjutnya ialah kita menguji regresi kedua, yaitu langkahnya sama, yaitu klik menu analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian kita kembalikan, yaitu pilih reset, kemudian keluar gaya kepemimpinan kepada independen, sedangkan lingkungan kepada independen, dan motivasi kepada independen, kinerja guru kepada dependen. Lalu kita pilih OK. Dari hasil keluaran inputnya dapat kita ketahui bahwa mengacu pada model 1, yaitu koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu x sama dengan 0,000 dan x2 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kemudian besarnya nilai R square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,407. Dapat kita simpulkan bahwa dari serangkaian pembahasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hipotesis yang berbunyi ada pengaruh gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap motivasi Y, serta dampaknya terhadap kinerja guru Z dapat diterima. Kemudian kita akan membahas tentang selanjutnya ialah kita akan membahas tentang cara penggunaan regresi modernisasi pada aplikasi SPSS. Caranya hampir sama, yaitu yang pertama kita akan mengklik data variable view, kemudian kita beri nama pada masing-masing variabel, kemudian kita paste jumlah datanya yaitu terdiri dari 14 responden. Kemudian yang pertama kita klik menu analyze, kemudian regression dan linear. Kemudian variabel kinerja manajemen kita masukkan kepada manajerial, kita masukkan kepada independen. Maksudnya dia dependen. Kemudian variabel partisipasi kita masukkan kepada independen. Partisipasi anggaran, independen. Kemudian kita klik OK. Lalu muncullah regressionnya yang pertama. Kemudian langkah yang kedua
sama yaitu kita pilih menu analyze, kemudian regression dan linear. Lalu kita komitmen organisasi kita tambahkan ke independen. Lalu perkalian partisipasi anggaran dikali komitmen organisasi kita pindahkan ke independen. Lalu kita pilih oke. Muncullah data input kedua, yaitu pada input pertama dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis dan membuat kesimpulan nilai skor pada persamaan regresi pertama sebesar 0,741 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap variabel kinerja manajer sebesar 74,1%. 74,1%. Kemudian, setelah adanya variabel moderasi, variabel komitmen organisasi pada persamaan regresi kedua, kita lihat regresi kedua, yaitu nilai R-square tersebut meningkat menjadi 0,8809 atau 80,9%. Kemudian dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan variabel komitmen organisasi sebagai variabel moderasi akan dapat memperkuat atau meningkatkan pengaruh variabel partisipasi anggaran terhadap variabel kinerja manajerial. Jadi kesimpulannya ialah keberadaan variabel komitmen organisasi sebagai variabel moderasi akan dapat memperkuat atau meningkatkan pengaruh variabel partisipasi anggaran terhadap variabel kinerja manajerial. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.